Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya S.Ewilen Arda dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya, yaitu Akidah Akhlak tentang Generasi Islam. Yang pertama, latar belakang. Problematika pemuda di zaman sekarang adalah masalah penting yang dihadapi semua masyarakat dunia, baik masyarakat muslim maupun non-muslim. Pemuda-pemuda generasi sekarang sangatlah berbeda dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Pemuda zaman dulu lebih berpikir rasional dan jauh ke depan, dalam arti mereka tidak asal berpikir maupun bertindak, tetapi merumuskannya secara matang dan mengkajinya kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan muncul dari segi aspek, dan pemuda zaman dahulu lebih aktif dalam kegiatan sosial. Sedangkan pemuda zaman sekarang masih terkesan apatis terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Pemuda saat ini telah terpengaruh dalam hal pergaulan bebas, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, bahkan kemajuan teknologi yang seharusnya memfasilitasi dalam menambah wawasan dan bertukar informasi justru disalahgunakan. Agama Islam sangat memberikan perhatian besar dalam upaya perbaikan mental para pemuda, karena pemuda merupakan penerus perjuangan bangsa terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda yang akan tongkat estafet dalam menjalankan roda pemerintahan dan seluruh aspek dalam berbangsa dan bernegara, sehingga pemuda menjadi harapan dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Yang kedua, pembahasan, yakni pandangan Islam tentang pemuda masa kini. Ada banyak cerita yang mengalir jika bersinggungan dengan pemuda masa kini. Bila dahulu pemuda cenderung dikekang oleh nilai-nilai moral yang mendukungnya, baik masyarakat maupun keluarga. Namun zaman sekarang justru mengabaikannya. Mendengar kata pemuda, ada banyak hal negatif yang timbul dari pikiran kita. Sebut saja kenakalan pemuda saat ini seperti tindakan kriminal, perampokan, obat-obat terlarang, gadis-gadis muda yang hamil di luar nikah, hampir semua adalah masalah moral. Adapun faktor yang mempengaruhi kenakalan pemuda saya, yaitu faktor internal, faktor psikologi pribadi, keluarga. Ada juga faktor eksternal, yaitu lingkungan masyarakat dan taman pergaulan. Adapun Islam mengarahkan pergaulan pemuda. Bila berbicara tentang pemuda, maka Al-Quran telah menyebutkan banyak kisahnya. Islam menganggap bahwa para pemuda dan pemudi yang mereka miliki merupakan aset potensial yang ikut menentukan arah masa depan. Mudahnya, jika ingin melihat suatu bangsa, maka lihatlah para pemudanya. Dan sebagai generasi muda yang hidup zaman modern ini, banyak tugas berat yang disandang pemuda, di antaranya sebagai pengganti orang-orang yang beriman yang terjadi degradasi iman. Quran surat 5 ayat 54. Yang kedua, sebagai kamu reformer yang telah menyimpang dari agama. Quran surat 5 ayat 104. Yang ketiga, sebagai unsur perbaikan. Quran surat 18 ayat 13 dan 14. Hanya sayangnya, pemuda yang sekarang ini salah kaprah dan tidak memahami tugas berat ini karena lemahnya pemahaman mereka terhadap Islam yang syamil dan mustakamil. Selain itu, yang lebih ironis lagi, mereka tidak mengerti akan makna dasar kehidupan. Yang ketiga, menciptakan generasi emas yang Islam. Telah disampaikan bahwa terciptanya manusia di bumi ini adalah menjadi khalifah bagi umatnya. Realitanya, bagi pemuda yang kehilangan jati dirinya dikarenakan beberapa faktor di atas, sehingga berdampak sangat fatal, mulai dari integritas moral sampai dengan tindakan kriminalitas yang sangat mengkhawatirkan. Lalu selanjutnya, cara Islam mengatur pergaulan dalam menciptakan generasi emas. Hakikat manusia menurut Islam adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hakikat wujudnya bahwa manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Manusia adalah makhluk utuh yang terdiri atas jasmani, akal, dan rohani sebagai potensi pokok.
Pergaulan yang sehat menurut syariat Islam ialah tidak merugikan siapapun, terutama diri kita sendiri. Banyak keuntungan yang bisa kita rasakan dari pergaulan sehat. Islam mengatur perilaku pemuda. Perilaku tersebut merupakan batas-batasan yang dilandasi nilai agama. Oleh karena itu, perilaku tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan oleh para pemuda demi terciptanya generasi emas yang Islami. Perilaku itu adalah menutup aurat, menjauhi perbuatan zina, memiliki etika pergaulan yang baik, mengucapkan salam, meminta izin, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Yang terakhir, berbicara dengan sopan. Adapun peran pemuda sebagai generasi emas yang Islami dalam kemajuan dan pembangunan bangsa. Ketika kita telah berhasil menciptakan pemuda sebagai generasi emas yang Islami melalui beberapa langkah di atas, maka selanjutnya pemuda akan mampu mendapatkan jati dirinya dan mengetahui perannya, terutama perannya sebagai kemajuan dan pembangunan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga Indonesia mampu menjadi negara yang dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Adapun pesan Islam untuk generasi muda. Generasi muda kita berada dalam ancaman bahaya. Dunia informasi dan telekomunikasi yang canggih telah membuat sebagian generasi muda kita terombang-ambing dalam berbagai arus globalisasi, pemikiran, dan kemaksiatan. Karena kemajuan informasi dan telekomunikasi tersebut tidak dibarengi dengan kemajuan pemahaman keagamaan dan pendidikan moral, sehingga nilai-nilai negatif dari arus globalisasi sangat mudah menenggelamkan generasi muda ke dalam lautan kesesatan dan kemaksiatan yang tidak bertepi. Ada bermacam lembah terjal dalam dunia generasi muda saat ini, di antaranya yaitu lembah pergaulan bebas, lembah narkoba dan obat-obat terlarang, lembah kekerasan dan pelanggaran moral sejenis, dan yang terakhir lembah pemikiran sesat seperti terorisme, sekulerisme, liberalisme, dan kesesatan sejenis. Adapun pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda. Pemuda adalah unsur terpenting dalam sebuah negara. Untuk melihat maju atau mundurnya suatu negara bisa kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda negara tersebut. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan pendidikan agama bagi generasi muda, baik segi keilmuan maupun keimanan. Dalam segi keimanan, Allah telah memberikan contoh dalam kitab Al-Quran yang mulia dengan kisah pemuda Ashabul Kahfi, bagaimana mereka tetap kokoh dalam mempertahankan keimanan di saat kaum atau bangsa mereka telah dilanda oleh kerusakan moral dan keimanan. Keadaan tersebut memaksa mereka untuk menjauhi kaum mereka yang telah rusak. Di saat kemampuan itu memperbaiki tidak lagi mereka miliki, Allah memberikan pertolongan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman kaum yang membenci mereka, sehingga mereka tertidur di dalam gua selama 300 tahun. Allah memuji mereka dalam firman-Nya, yaitu artinya, ingatlah ketika para pemuda mencari tempat perlindungan ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabbnya. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah kecuali Allah. Lalu, yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Hadis riwayat Bukhari nomor 624 dan Muslim nomor 1712.
Adapun menghormati penguasa dan memuliakan ulama. Ancaman lain terhadap generasi muda adalah ancaman bahaya syubhat seperti pemahaman yang ekstrim dalam beragama atau pemahaman sekuler, liberal, dan aliran-aliran sesat lainnya. Bahkan tidak jarang generasi muda menjadi sasaran utama rekrutmen para kelompok terorisme dan liberalisme. Cara yang sering ditempuh oleh para aliran sesat dalam menebarkan pemikiran mereka kepada generasi muda adalah dengan menjatuhkan kehormatan penguasa dan ulama terlebih dahulu di mata generasi muda. Sehingga dengan demikian mereka para pelaku aliran sesat dengan mudah untuk mempengaruhi generasi muda. Jikalau kehormatan penguasa telah dijatuhkan, dengan demikian para pelaku kesalahan bisa lari dari jeratan hukum. Dan apabila umat telah dijauhkan dari ulama, maka umat tidak akan mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Lalu umat akan kehilangan pegangan, maka mereka pelaku aliran sesat memanfaatkan situasi dengan bebas, menyebarkan pemikiran sesat mereka di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan kedudukan penguasa dan kehormatan ulama. Dan selanjutnya, memilih teman yang baik. Di antara hal yang sering menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan dan kemaksiatan adalah teman akrab. Betapa banyak anak-anak baik menjadi anak-anak nakal karena dipengaruhi oleh teman-temannya. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada umatnya adab mencari teman sebagaimana dipesankan Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah setiap orang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan teman. Dan terakhir, bertiga penutup. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu cerminan pemuda generasi muda zaman sekarang sangatlah berbeda saat zaman dahulu. Para pemuda telah terjerumus dalam arus negatif pergaulan yang salah, hubungan gelap di luar nikah, mengkonsumsi obat-obat terlarang, murid keroyok guru, tawuran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan nilai-nilai Islam dalam agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Dengan diterapkan nilai-nilai Islam dalam jati diri pemuda, maka akan tercipta generasi emas yang Islam. Dengan terciptanya generasi emas yang Islami, maka generasi ini siap menjadi tongkat estafet pembangunan bangsa ini, serta mampu menciptakan kemajuan di setiap bidang kehidupan agar bangsa ini bisa membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya untuk materi saya tentang akidah akhlak generasi Islam. Saya Isa Wilananda. Kalau ada salah, memohon maaf kalau ada salah kata, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.